tinggal ngeklik saja. Solusi aman ada Easy Cash. Easy Cash hadir untuk semua. Ingat Easy Cash, ingat Easy Cash. Solusinya ya Easy Cash. Ingat Easy Cash, ingat Easy Cash. Lebih amannya Easy Cash. Easy Cash, Easy Cash. Halo Easy Friends, ke Pondok Petir beli bedak. Kita hadir buat Easy Talk. Gue Diki, kita hari ini bakal ngomong-ngomong di acara Easy Talk. Easy Talk adalah program dari Easy Cash, layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang sudah berizin dan diawasi OJK. Easy Talk bakal ngebahas tentang teknologi finansial, gaya hidup, dan masih banyak lagi. Di episode pertama Easy Talk ini, kita bakal ngebahas tentang modus penipuan online. Menurut riset yang dilansir oleh UGM pada tahun 2022, potensi penipuan online di Indonesia itu ada sebesar 74,8%. Untuk membahas topik modus penipuan online kali ini, kita bakal menghadirkan Oscar, tim risk dari Easy Cash. Oi Bro Oscar. Halo. Gimana kabarnya nih Bro Oscar? Baik. Bro Oscar, bisa ceritain dulu nggak? Kalau di tim risk dari Easy Cash sendiri, itu kerjanya ngapain aja sih? Jadi di tim risk di Easy Cash itu terbagi jadi beberapa bagian. Ada misalnya tim fraud, ada tim strategi, ada juga tim modeling. Jadi kalau saya sendiri itu dari bagian tim anti fraud. Jadi kalau di tim anti fraud itu kita biasa menganalisa sebuah kasus dan kita juga mencari mitigasi untuk kasus-kasus tersebut. Kita juga bantu melacak atau track kasusnya itu seperti apa, dan kita sambilan juga mempelajari modus-modus baru supaya kita bisa bikin semacam preventionnya ke depan dan tidak terjadi di platform kita. Pas banget nih berarti kalau gitu. Kebetulan gue lagi pengen ngebahas tentang topik modus penipuan online. Gue tuh pengen tahu sih, modus penipuan online apa aja sih sekarang ini tuh yang lagi sering terjadi di masyarakat. Bisa ceritain nggak Bro Oscar? Boleh. Jadi kalau misalnya yang sering terjadi sekarang itu ada dua yang paling banyak. Satunya itu yang istilahnya phishing, dan satunya lagi itu yang kita sebut social engineering atau pendeknya itu SOCENG. Oke, jadi kalau misalnya kasus phishing itu biasa di mana seorang penipu mengirim link mencurigakan, itu bisa lewat WhatsApp atau kayak SMS atau email, dan nanti korban yang tidak sadar atau tidak mengerti itu apa, mereka akan pencet linknya dan diarahkan ke website yang digunakan penipu untuk mencuri data pribadi si korban. Kalau social engineering atau SOCENG itu kasus penipuan, dan untuk kasus penipuan itu biasa korban akan diarahkan untuk melakukan sesuatu, mungkin diberitahukan kalau mereka mendapatkan hadiah atau menang undian gitu, dan untuk cara klaim hadiah tersebut mereka itu harus mengikuti instruksi dari sang penipu. Jadi itu yang mereka melakukan untuk mendapatkan data pribadi korban atau untuk menipu korban untuk mentransfer duit mereka ke penipu sendiri dengan berbagai modus-modus yang kreatif gitu. Bentar dulu Bro, itu SOCENG itu temennya susu kacang apa gimana tuh? Itu sucang, bukan SOCENG. Oke, kalau SOCENG itu gimana tuh modusnya? Biasanya tuh pelaku kejahatannya ngapain aja? Jadi contoh yang sering terjadi itu di mana penipu menyamar menjadi perusahaan yang ternama, dan mereka menyamar menjadi CS perusahaan tersebut di sosmed-sosmed, misalnya Instagram atau Facebook gitu. Mereka mencari korban-korban yang lagi membutuhkan bantuan dari perusahaan tersebut, namun korban-korban tersebut juga kurang ngerti yang mana itu CS yang asli atau palsu. Oke. Kalau gitu, itu kan tadi terkait penipuan-penipuan dari beberapa perusahaannya. Gue pengen spesifik nih. Kalau misalkan terkait sama pinjaman online nih, kalau kan ada juga tuh
pinjol ilegal gitu. Betul. Nah, biasanya tuh modus-modusnya penipuannya kayak gimana sih? Jadi biasa kalau pinjol-pinjol ilegal itu mereka akan menawarkan pinjaman-pinjaman yang terlihat sangat menarik, tapi nanti tahu-taunya tuh bunganya itu besar sekali saat penagihan dan mereka juga menggunakan cara penagihan yang mungkin lebih kasar gitu. Jadi ada 3 poin nih yang sering dipakai untuk pinjol ilegal dan salah satunya itu mereka sering SMS atau WA langsung ke usernya tanpa persetujuan user. Yang kedua, mereka suka main transfer langsung ke user tanpa sadar. Mereka biasa dapat data user itu dari mungkin data leak atau apa dan langsung menagih user dengan bunga yang sangat besar. Dan Walaupun sebenarnya si usernya tuh merasa nggak pernah minjam gitu ya? betul. Oke. Dan yang ketiga adalah seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu mereka suka menyamar jadi perusahaan pinjol legal atau Yang udah ada gitu, kayak Easy Cash mirip-mirip. gitu ya? Betul biasanya? sekali. Oke. Berarti itu bisa dibilang juga kayak temen gue tuh ada yang pernah dapat nih DM gitu di sosial medianya dia gitu. Oh, ini penawaran dari Easy Cash gitu. Kalau kayak gitu berarti dia pencatutan kan ya? Betul. Kalau pencatutan itu biasanya gimana? Bisa dijelasin nggak? Jadi kalau bisa kita tuh selalu melihat apakah perusahaan tersebut itu akun sosmednya ada centang biru atau tidak. Dari situ kita bisa tahu kalau ini tuh akun aslinya misalnya Easy Cash gitu atau yang mirip-mirip gitu. Pantesan aja tuh kan banyak banget emang gue nemuin tuh kayak account-account yang ngasih nama kayak Easy Cash gitu. Padahal itu palsu ya, berarti karena dia nggak punya centang birunya itu verifikasinya ya gitu. Jadi kita mesti hati-hati dong ya. Betul. Oke. Nah, Bro Oscar, kan tadi udah diceritain tuh gimana modus-modus penipuannya gitu. Nah, kalau misalkan kita menghadapi penipuan kayak gitu, konsekuensinya apa sih gitu kalau kita kena? Konsekuensinya itu kalau kita kena itu bisa kemungkinan besar data kita itu diambil oleh penipu dan kalau misalnya data kita sudah diambil, mereka bisa disalahgunakan misalnya mereka untuk membuat pinjaman di platform Tempat-tempat lain pinjol gitu. gitu dan Oke. dijual juga ke pihak-pihak yang lain. Serem banget dong berarti kalau gitu ya. Apa aja sih yang perlu kita waspadain gitu? Biar tipsnya kayak gimana nih biar kita terhindar dari modus-modus penipuan yang kayak tadi? Jadi tipsnya gini, kalau misalnya ada nomor WhatsApp atau SMS yang mengirim link yang mencurigakan ke nomor kita, sebisa mungkin jangan langsung sembarangan diklik. Oke, jadi misalkan emang tuh banyak orang kan biasanya yang suka dapat pesan-pesan WhatsApp dari nomor nggak jelas tuh biasanya emang ada link-linknya gitu kan, itu mesti kita hati-hati. Betul, kalau bisa kita memverifikasi dulu nomor tersebut itu nomor perusahaan yang benar atau bukan. Kalau misalkan ternyata kita udah kena modusnya nih, terus kita harus ngelakuin apa nih? Jadi yang pertama itu kita jangan panik, lalu yang kedua kita lapor kasus tersebut ke OJK dan juga kita lapor ke pihak perusahaan tersebut. Perusahaan-perusahaan yang tadi namanya dicatut itu ya? Betul, ya. Oke gitu. Nah, Bro Oscar, kalau misalkan kita mau ngecek nih, ini sebenarnya fintech-nya perusahaannya asli atau palsu, legal atau ilegal, itu gimana sih caranya? Jadi pertama kita bisa ngecek ke situs OJK langsung. Oh, yang ini ya, www.ojk.go.id. Betul, untuk melihat apakah perusahaan tersebut terdaftar atau tidak. Dan bisa menghubungi 081 157 157 157. Oh, oke. Thank you banget nih atas infonya hari ini. Berguna banget buat kita. Nah, Easy Friends, hati-hati kalau misalkan kalian semua dapat message dari nomor-nomor yang nggak jelas gitu, yang minta sesuatu buat ini itu, hati-hati deh. Buat segala informasi tentang Easy Cash, kamu bisa dapetin di website resmi kita, easycash.id. Terus juga ada beberapa media sosial kita nih. Cek yang udah centang biru. Nah, sampai di sini dulu sesi Easy Talk kali ini. Nantikan perbincangan seru lainnya di episode yang akan datang. Thank you banget nih Bro Oscar. Easy Cash.